dan belum sukses, atau bahkan udah usia 30 dan merasa belum sukses dan insecure. Kalau menurut Kang Soleh gimana? Maksudnya saran buat mereka gimana? Enggak semua orang itu bisa sukses, jadi hadapin aja. Obat itu kan racun. Obat itu racun ya? Ketika kadarnya sedikit, jadi obat. Berarti omongan yang beracun itu kalau kadarnya pas? Obat. 5 tahun gue harus 5 begini, tahun. ngapain? Capek hidup ada target-target, jadi kayak dikejar-kejar, mau ngejar apa sih? Kan hidup ini hanya senda gurau dan permainan kalau kata Quran. Iya. Kembali lagi di Pulinan Selaras, dan kali ini teman ngobrol saya adalah Kang Soleh Solihun. Nah ini Kang Soleh, saya mau langsung jujur ini kepada Kang Soleh. Jadi selama saya memandu podcast ini, saya itu paling nervous ketika ngobrol sama jurnalis, sama host, dan sama satu orang yang selama ini belum pernah ngobrol di podcast. Dan itu saya paling nervous sebenarnya kalau ngobrol sama orang tersebut. Dan orang tersebut namanya adalah Kang Soleh Solihun. Saya juga pertama kali datang ke podcast, hostnya sebelum take. Ini biar gak nervous kan? Biar zen ya. Iya, biar gak nervous, karena beneran nervous kan? Iya, tapi ini nama podcastnya seperti orang pada sakit kesini ya. Pulinan Selaras, ayo datang ke sini. Biar pulih ya, atau kalau nggak malah tambah stres Kang di sini. Iya, maksudnya apa Pulinan Selaras? Pulinan Selaras itu kan sebenarnya podcast ini itu bicara tentang kesehatan mental Kang. Nah, makanya Pulinan Selaras. Pulih, sehat. Iya. Selaras ya pulihnya tidak dipaksakan gitu. Oh, selaras dengan siapa? Selaras dengan waktu, selaras dengan ya pokoknya tidak dipaksain gitu Kang. Jadi sesuai dengan ya seapa adanya gitu Kang. Berarti ada pulih yang tidak ada yang dipaksakan gitu? Ada Kang, ada. Berarti belum pulih dong sebetulnya. Iya Kang. Ini kok malah saya tanya. Iya kan kalau pulih dipaksakan berarti sebetulnya tidak ada istilah itu pulih dipaksakan. Berarti belum pulih. Iya, makanya ini pulihnya mesti selaras. Kalau pulih yang nggak selaras, berarti belum pulih. Belum pulih sebenarnya Kang. Berarti sebetulnya tidak ada ya, pulih. Pulihnya pura-pura kan. Iya, pulih mah pulih. Kalau belum pulih. Tapi ada orang gini Kang, ada orang gini langsung berdebat ya Kang, nggak apa-apa ya Kang. Iya kan misalnya, oh aku pulih, ya itu berarti sebetulnya bukan pulih. Pura-pura pulih? Iya berarti belum pulih itu. Tapi pura-pura pulih kan? Ya itu mah kayak apa? Kayak denial sebetulnya. Nah iya ada yang seperti itu Kang. Iya. Ya kayak aku sudah sembuh, tapi masih batuk-batuk. Iya gitu, bisa kan. Seperti itu. Nah terus ini gimana nih Kang? Mau debat terus? Ya nggak apa-apa. Iya. Tapi begitulah asiknya ngobrol sama Kang Soleh ya. Maksudnya saya lihat di podcast ya, di video-video gitu. Tapi yang gua kebayang dari nama podcast lu tuh Pulinan Selaras. Jadi kayak orang mau konsultasi terus mau pada meditasi. Nah, hidup awalnya dunia ini indah. Awalnya itu orang juga beranggapan gitu Kang, tapi sebenarnya enggak, cuma ngobrol santai aja. Iya, tapi kenapa ya? Namanya Pulinan Selaras. Iya kan udah gitu nanti ngobrol sama Aci, dia psikolog. Wah, bukan psikolog Kang. Jurusan psikologi. Ya, sarjana psikologi. Lulusan psikologi yang belum S2. Belum S2, belum psikolog. Berarti pura-pura psikolog. Kok balik pura-pura? Kalau saya mengklaim psikolog berarti pura-pura psikolog. Iya. Tapi saya enggak mengklaim. Nyari psikolog. Nyari psikolog. Bener. Psikolog bukan tapi punya ilmunya. Ilmu psikologi, sarjana psikologi. Ibaratnya ibaratnya dokter tapi belum koas. Iya dong. Iya, kan S1 ya. S1 dokter tapi belum koas. Belum, saya nggak tahu lagi. Kalau dokter kan kalau udah jadi koas, ya kan kalau dokter kalau udah koas baru dokter. Berarti ngerti ilmunya. Tapi belum bisa melabeli dirinya sebagai profesi itu. Iya, benar. Jadi cuma ilmunya psikologi, nyari psikolog. Ya. Termasuk ini ya Kang ya, ini berusaha sebagai host mengaitkan dengan CEO-nya Kang Soleh. CEO, spesial show-nya ya. Iya. Spesial show kan mau ada bentar lagi spesial show. Separuh bayar separuh kaya. Saya suka podcast ini di awal pembicaraan langsung promo. Oh iya, langsung seperti itu Kang. Ya karena di podcast lain di ujung orang belum tentu belum tentu masih nonton kalau di ujung. Orang tuh nonton kadang-kadang 10 menit pertama. Ini saya suka ini. Iya, saya tahu Kang. Baru obrolan 10. Itu ilmu psikologi Kang.
sekarang bagus, nih ya kan. bagus. Salaman dulu. Saya suka Ya. Pulih dan Selaras. Belum 10 menit sudah promosi. Tujuan Tanggal berapa, utama 13 Desember 2025 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Tiketnya sangat mudah didapatkan ya kan. Di event.corp.com. Daripada ngasih makan binatang kan ya kan, dirisnya Susah. Soleh ya, Kang Soleh kemarin kan gitu ya. Separuh bayar, separuh kaya. Saya ingat spesial show tahun lalu Kang. Terlalu Namanya- banyak waktu luang. Tapi itu sungguh terlalu banyak waktu luang ya. Iya. Show-nya aja berapa jam itu kan? 3 Saya jam nonton, 3 kan? jam 22 menit. Makanya yang sekarang saya janji tidak akan sepanjang itu. Janji. Makanya Bener. dibagi 2 sesi. Dua Materinya 2 beda. Jadi nggak akan Materinya beda. beda. Siang dan malam beda materi. Jadi jaminan tuh nggak akan kepanjangan karena udah gua bagi 2. Tapi berarti tandanya Kang Soleh materinya banyak sebenarnya Kang ya. Iya, maka Kok bisa banyak Kang? nggak tahu dicari-cari aja. Saya juga kadang-kadang suka kagum sama diri sendiri ya. Oh kagum, ini Kok namanya saya bisa ya 3 jam? Aduh, ternyata saya pintar juga ya. self love itu Kang ya. Iya. Self love, mencintai diri sendiri. Iya, ternyata kagum. aduh, aku keren juga nih. Oh iya. Tapi nyebelin buat orang ternyata. Tahun lalu 3 jam. Iya, Kang. orang pada marah. Kelamaan Gue dari ketawa-ketawa sampai bosen. Kalau saya sampai ngantuk Kang. Iya, Malam. Selesai jam berapa itu? Jam 11? Jangankan lu, gue juga ngantuk. Kang Soleh sendiri ngantuk sebenarnya. Capek, gue udah kelayangan itu pas 3 jam udah kayak mau pingsan. Nah, makanya Makanya saya belajar dari tahun lalu, Iya. gue bagi 2, jadi nggak akan terlalu lama. Ya paling Jadi 2. sejam, sepaling lama maksimal satu sesi itu sejam setengah lah maksimal ya. jadi total 3 jam. Tapi Ya kan beda sebetulnya, materinya. ya makanya kan total kalau digabungin kan sebenarnya 3 jam juga totalnya. Tapi makanya kita pecah. Jadi nggak akan ada gua terlalu lama materinya karena secara materi udah dibagi 2. Kang Soleh berharap penontonnya nonton dua-duanya. Ya kalau dari sisi bisnis sih berharap gitu ya. Kan materinya beda ya kan? Iya. Saya juga penasaran ini mau Iya. milih yang pertama atau yang kedua, yang Nah, siang atau malam. Tapi kan dua-duanya Iya. beda ya. Ya beda dua-duanya. Makanya harapannya sih ada orang yang aku penasaran nih dua-duanya beli 2. Oke. Jadi kan ada untungnya acaranya. Siang dan malam atau sore dan malam ya? Siang dan malam. Siang jam dan malam. 2 sampai jam 4 dengan setengah 8 sampai setengah 11. Setengah 10. Waktu itu yang jam 4 sampai jam berapa? 7 itu istirahat. Istirahat Kang Soleh. lah. Kan sholat, makan. Iya, iya, iya. Biar orang masih ada waktu buat makan malam. Makanya setengah 8 mulainya. Setengah 8 Yang mau ya. sholat maghrib nggak buru-buru. Jadi kan kadang-kadang kalau jam 7 tuh baru sholat maghrib jam 6 terus baru makan setengah 7 terburu-buru karena jam 7 udah mulai. Makanya gua kasih setengah 8 biar orang sholat maghrib santai, makan jadi nggak buru-buru, datang ke acara setengah 8 baru mulai gitu. Tapi gini Kang, itu kan 2 bagian. Iya. Apakah yang siang itu separuh baya, yang malam separuh kaya? Betul. Materinya? Betul. Betul. Iya. Berarti yang siang itu ngomongin tentang separuh baya aja. Iya. Yang malam separuh kaya aja. Iya. Oh gitu. Yang siang ngomongin usia, yang malam ngomongin harta. Harta. Dan memang jadi kepengen nonton dua-duanya kayaknya. Ya mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Harapannya para penonton Pulih dan Selaras bisa makin pulih dan selaras nonton spesial show saya. Separuh baya. Iya. Ini kan sebenarnya kan jadi tua gitu kan, tambah tua Iya, gitu ya kan. umur 40-an kan. Kalau 40-an. menurut KBBI itu separuh baya itu dari umur 40 sampai ke 60-an kalau nggak salah. Kang Soleh udah lama di industri hiburan kan? Iya, dari 2011. Berarti berapa tahun itu Kang? 14 tahun lah sekarang. 14 Iya. tahun. Industri hiburan itu katanya penuh dengan pencitraan, penuh basa-basi. Iya. Capek nggak Kang di Oh, industri kalau seperti gua itu? mah nggak pernah mencitrakan apa-apa dan nggak pernah basa-basi, jadi nggak Masa capek. Yang tanya aja teman gua dari 97 nih, Hendro nih, teman kampus dari 97. Ya mereka mah, si Soleh mah dari dulu memang begitu. Nggak ada pencitraan. Nggak ada, dari dulu juga setelan gue ya begini, jeans. Oh ya gini dari dulu. Ya bedanya dulu jeansnya bukan Levi's, jeansnya dari Tamim, ngejahit. dulu ngejahit di Tamim di Bandung. Karena nggak punya duit kan, Iya. cari yang murah. Bedanya itu aja. Dulu kaos bandnya nggak banyak. Banyak sekarang banyak. Iya, sekarang kaos bandnya udah banyak. Bukan hanya kaos bandnya, nonton bandnya juga Iya, sering. bedanya itu sekarang. setelan sama paling dulu sepatunya bukan Doc Mart karena nggak mampu beli kan. Dulu Iya. paling Converse. Ya itu aja, sama aja. Cuma bedanya sekarang ada Levi's-nya aja. Dulu Tamim. Ini ya kayaknya udah nambah ya.
Ya dulu nggak kaya, sekarang Separuh separuh kaya. Jadi nggak ada rasa capek di. Enggak, karena ya kan orang suka bilang enggak capek. Ya gue mah dari dulu gini aja, nggak pernah jadi yang bukan soleh solihun. Makanya orang-orang yang dari dulu tahu si soleh mah dari dulu gitu. Ketika stand up belum ada pun, Ya ya gitu. gue udah begitu di panggung udah ngomong begitu. Makanya ya kayak jangan, ya nggak usah kita ngomong yang jauh lah dari kampus. Orang-orang yang kenal gue zaman gue jadi MC di majalah Rolling Stone, Iya. ketika gue stand up pada ngomong, ya ini mah dari dulu si soleh udah gitu, tapi bukan disebut stand up. Oh gitu. Ya sama aja gitu. Malah gimana? mungkin yang berbeda agak sedikit ditahan ya omongan gue Nah, sekarang. iya. Berarti kalau di kamera gitu kan ada rasa menahan diri. Sebenarnya kalau dilepasin lebih Ya beracun makanya ya, lebih beracun gua, ya kan. gua nahan aja dibilang mulut beracun. Mereka belum tahu gua waktu dulu belum Asli. nahan. Iya. Sangat beracun berarti Kang ya. Ya tapi kan racun itu kan tergantung sudut pandang. Kok bisa Kang? Kalau kadarnya sedikit bisa jadi obat. Oke. Kalau kebanyakan? Racun. Obat itu kan racun. Oh, berarti racun ya? Ketika kadarnya sedikit jadi obat. Berarti omongan yang beracun itu kalau kadarnya pas? Obat. Iya. Tergantung sudut pandang. Kalau orangnya Tergantung kuat, buat gua sih soalnya mah omongannya masih kadarnya segini. Obat itu? Obat. Obat, ya. Makanya tergantung sudut pandang. Dia ketawa, sebagai teman ketawa. Ini pakai handycam biar sosok vintage gitu ya. Apanya? Yang Mbak? Pakai handycam. Karena nggak ada kamera. Oh, nggak ada kamera. Iya, Soalnya ini kan iya. kamera nih Sony Bener, PowerShot. iya. Oh, ini Sony Alpha ya, Sony Iya, Alpha. Sony, Ini iya. 30 menit mati nggak nih? Bener. Kalau agak panas ya Kang. Iya, Nah, mati soalnya ada yang sendiri. beberapa kamera Sony 30 menit mati. Kita break dulu ya, ganti kamera gitu atau matiin dulu. Bener, Apa iya. ganti baterai. Sony ini tato handycam. Masih Sony juga sih. Kirain mau ngambil sosok image apa? Enggak Kang, Vintage nggak ada keterbatasan biaya biar ini Gen Z Kang. friendly gitu. Oh, Gen Z friendly ya vintage. Oh, keterbatasan Ya, coba. biaya. Iya, silakan ditanyakan. Tolong dong MRA dong. Terima kasih Kang Soleh. Kalau mau support kasih yang bagus lebih. Ini juga bagus. Kasih bagus, yang lebih ya kan? ini lagi Iya, MRA ya kan MRA tuh ini studio aja keren. Iya, Lampunya oke. terang. Gua dulu kan di MRA gua. Iya, salah satu keresahan saya juga sih Kang. Ini Kamera. Iya. Nah, ini gua mewakili Aji nih. Iya. Tolong dong. Tapi ini apa namanya? Yang ada Dimanfaatkan. dimanfaatkan dulu ya kan. Gua sebagai alumni MRA tahu Ya, tahu. seperti apa perusahaan ini. Oke, next. Bagus. Oke, next. Perusahaan Bagus. ini bagus soalnya mendidik orang-orang kreatif. Bagus itu. Kalau tadi ya berarti tidak pernah ngerasa capek karena memang begitulah seapa adanya. Itu Iya, nggak pernah nggak pernah jadi capek ya. nggak pernah berusaha jadi orang lain. Iya. Ya udah ini gue mah ya gini aja gitu. Ya. Kalau soal usia Kang, ada yang bilang usia itu cuma angka. Setuju nggak menurut Kang Soleh? Usia cuma angka, tapi semakin bertambahnya usia semakin banyak angka di kehidupan kita. Apa itu? Angka Angka maksudnya? kolesterol, angka asam urat. Waktu kita muda nggak mikirin angka kita. Makan kan nggak mikirin angka apa-apa. Wah, makan. Udah tua. Kok makin banyak angka ya? Berarti nggak setuju dong dengan usia cuma angka gitu? Iya, tinggal ditambahin aja usia cuma angka, tapi seiring bertambahnya usia makin banyak angka Makin di banyak. kehidupan kita. Tapi kan orang yang berprinsip usia cuma angka kan biar lebih semangat gitu Kang. Ya, tapi kan semangat sih semangat, fisik tidak bisa berbohong sih sebenarnya. Tetap capek ya Kang ya? Nah iyalah, semangat mah boleh muda. Gua sih ya mungkin usia cuma angka tuh dalam konteks psikologis. Oh, psikologi. Gua rasa apalagi kalau gua nggak ngerti kalau perempuan ya, kalau bicara dari sisi laki-laki, menurut gua laki-laki itu nggak pernah berubah ya. Nggak pernah berubah. Meskipun tua tuh ya masih ke bocah aja kelakuannya. Oh ya, termasuk Kang Soleh? Iya, mungkin disebut usia cuma angka tuh ya. Apalagi kalau konteksnya laki-laki ya. Ya kelakuannya kan masih kayak gitu, kayak bocah. Contohnya? Ya misalnya apa ya, kalau kumpul sama cowok-cowok ya bercandanya masih kayak bocah-bocah sebetulnya kan. Ingat prediksi ya Kang? Ya itu buktinya prediksi udah Cuman ada. ikut kan Iya, penyusulan? masih kayak bocah kan. Makanya mungkin itu usia cuma angka. Laki-laki kan udah usia apapun tetap aja tidak mengerti bagaimana memperlakukan perempuan. Oh iya. Ya kan pasti ya gue kan sering di ini sama istri udah susah gitu ngasih tahu bahwa begini loh cara menghadapi Perempuan tuh. istri. Kita kan maksud gue ya sebagian besar laki-laki Iya. ya meskipun usianya udah
makin tua tetap aja kan bingung bagaimana ini memahami pikiran perempuan, bagaimana memperlakukan perempuan. Ini kita masih nggak tahu kan. Masih kayak bocah aja gitu. Bocah aja. Iya, mungkin usia cuma angka tuh buat laki-laki ya. Buat laki-laki ya. Karena kalau perempuan kan matang. Memang jadi dewasa gitu iya, ya. Jangankan ya udah setua ini kayak misalnya dulu aja waktu umur 20-an nih 20-an. laki-laki. Umur 20-an di kampus ya konteksnya gue ya masih ketawa-ketawa. Tapi umur 20-an perempuan-perempuan seangkatan udah mikirin kehidupan. Udah mikirin kehidupan. Mikirin karir, berumah tangga, nikahan, terus apa dengan baik. Laki-laki mah kan ya masih ketawa-ketawa. Usia 30-an dulu Kang Soleh gimana? Itu kan 20-an ketawa-ketawa. Iya. 30-an dulu. 30-an juga masih ketawa-ketawa. Sampai sekarang juga masih ketawa. Iya kan mungkin ya usia cuma angka tuh buat laki-laki karena perempuan mah menurut gua dia ketika makin tua makin matang, makin kayak kelakuannya. Makanya ada istilah boys will be boys. Ya, nggak ada istilah girls will be girls kan. Girls semakin bertambahnya usia jadi woman. Kalau boys mah boys aja, terus. namanya doang men, tapi tetap aja kelakuannya boys. Jadi usia cuma angka itu bisa jadi cuma buat laki-laki karena ya gitu. Laki-laki kan masih main-mainan cuma. Banyak kan cowok-cowok yang masih beli mobil-mobilan, robot-robotan. Perempuan Kang Soleh apa main apa? Masih ada suka beli action figure. Masih. Kok nggak pernah dilihatin? Nggak usah dipamer-pamerin lah. Nggak banyak soalnya. Nah kan masih seneng ngelihat mobil-mobilan, masih seneng. Masih ada cowok-cowok yang beli Gundam. Saya itu kan. Kan? Tapi perempuan coba. Sekarang. Umur 50, ada nggak perempuan yang masih mainin boneka? Jarang kan? Kalaupun ada hanya segelintir orang. Kalaupun perempuan beli mainan boneka-boneka pasti buat anaknya. Kalau laki-laki beliin mainan, ada perasaan buat dia juga. Dulu gue nggak mampu beli ini. Kan kayaknya nggak, soalnya gue nggak tahu ya. Gue belum pernah dengar temen cewek yang bilang, gue waktu kecil nggak mampu beli Barbie, jadi gue udah gede beli Barbie. Pernah denger nggak? Kalau laki-laki banyak kan? Gue waktu kecil nggak kebeli Gundam, udah gede gue beli Gundam. Gue waktu kecil nggak kebeli action figure, atau gue waktu kecil nggak mampu beli mobil-mobilan, udah gede gue beli mobil-mobilan. Perempuan nggak, perempuan mah move on aja ya, udah tua ya udah masa lalu waktu masih bocah mah ya udah lewat. Iya, atau mungkin perempuan lebih memikirkan tentang suami dan anaknya mungkin. Iya, makanya itu kan perempuan lebih bertanggung jawab kayaknya daripada laki-laki. Laki-laki hanya mikirin dirinya sendiri ya. Iya, karena kayaknya ya. Kayaknya. Soalnya gitu kan kayak sering, maksud gue ya konteksnya gue aja sering di tegur bini gara-gara suka tidak bisa memahami bagaimana pola pikir perempuan atau kayak yang ya itu kurang peka lah, atau mungkin di satu sisi masih kayak bocah lah. Contohnya apa Kang? Cerita kayak apa? Ditegurnya gimana? Misal contoh. Ya kayak misalnya malas ngajarin anak belajar. Oh, Kang Soleh malas ngajarin anak. Malas lah, gue lagi kecil aja malas belajar. Ini kan sama istri itu temenin anaknya belajar. Aduh, gue lagi kecil tuh paling malas disuruh belajar. Ini sekarang disuruh istri nemenin belajar. Artinya gue harus belajar dan harus ngajarin. Itu kan 2 kali aduh, kayak traumatik gitu. Aku tidak mau belajar. Belajar sekarang, sendiri aja nggak bisa, kok disuruh ngajarin. Iya, gitu ya, ini kan udah kita belajar, terus sambil ngajarin. Tapi istri gue mau dia sini diajarin anak sambil belajar ngajarin. Terus sabar. Kalau gue terus akhirnya Kang Soleh tetap ngajarin atau enggak? Akhirnya udah sama kamu aja lah. Ya bacanya juga makin susah. Dulu aja waktu pelajaran, waktu gua menjalaninya aja susah. Sekarang gua sudah tidak menjalani, harus mempelajari lagi. Aduh. Nah kalau tadi berarti tentang usia cuma angka gitu ya, komentarnya Kang Soleh ya. Iya. Saya sebenarnya mau kontra karena biasanya kalau podcastnya Kang Soleh kan Kang Soleh yang Solihun. Iya. Ya itu kan Kang Soleh itu pintar banget, lihai sekali, bener ya gitu ya, untuk ya karena jurnalis ya, mengkontra argumen penanyanya, dan ini ya nanyanya jangan panjang-panjang, bener ya Kang Soleh ya? Betul, karena yang ditanya nggak akan ingat kalimat sebelumnya, yang diingat kalimat terakhir aja. Ya, itu pelajaran yang penting ini buat, tapi kelihatannya cuma Kang Soleh bisa seperti itu ya. Kalau tadi usia cuma angka, sekarang ngomongin tua dan dihormati. Apakah orang tua, bukan orang tua, tapi orang yang lebih tua harus mesti dihormati? Enggak juga sih. Ya kalau orang tuanya misalnya nyebelin atau ini mah enggak bener pola pikirnya, ngapain dihormatin? Tapi berarti orang tua, kita menghormatin orang bukan karena usia menurut gue ya.
Ya menghormati orang mah pada dasarnya harus dihormatin aja, mau usia apapun. Tapi kan secara masyarakat di Indonesia kan, oh dia orang yang lebih tua, oke mesti dihormatin. Ya kalau menurut gua kalaupun mau menghormati orang ya harus hormatin dia sebagai sesama manusia aja, mau dia tua mau dia muda, tetap aja menurut gua harus dihormatin lah. Jangan mentang-mentang kita lebih tua terus wah Iya. pada dasarnya ya orang tua dihormatin itu adalah omongan orang tua Omongan orang tua. yang pengen dihormatin. Oh yang oh, iya. Omongan tersebut dari Kita orang dengar tuanya omongan sendiri ya? orang tua harus dihormatin dari siapa? Dari orang tua Dari sih. orang tua kan. Ya sebetulnya semua orang juga harus dihormatin terlepas dari usianya ya. Mau dia lebih tua dari kita, mau dia seumuran kita, kan kita menghormatin. Iya. Ya kan menghormati sesama manusia aja pada dasarnya kan. Ya menghormati kan bukan berarti ya kan Iya. bukan berarti lebih benar. Menghormati itu maksud gua kan sebetulnya menghormati itu ya udah kita hargain aja, nggak usah kita merasa apa dia di bawah kita atau apa ya menghormatin aja. Berarti tergantung kalau orang yang lebih tua itu memang layak dihormati, tapi kalau enggak ya Iya, tapi pada dasarnya ya semua orang itu menurut gue ya hormatin aja, nggak usah ya. Kalau misalnya ya kita kasarnya ya tukang parkir ya kita hormatin. Jangan mentang-mentang dia tukang parkir terus kita memperlakukannya beda dengan kita ngobrol sama bos misalnya. meskipun tukang parkir yang lebih muda pun juga kita Iya, hormatin. meskipun kita sebel bayar. Oh iya. Ya. Ya udahlah bayar aja lah, nggak usah kata-katain. Kan kita udah memilih parkir di situ. Oh iya. Kalau kita nggak setuju dengan keberadaan dia, ya nggak usah parkir di situ. Iya. Ya jadi maksud gue ya menghormati mah harus semua orang sih. Iya. Karena takutnya itu ya kalau semua orang yang lebih tua harus dihormatin, kadang dari Iya, kalau sebagian orang yang lebih tua ini akan memanfaatkan itu ya. Kan? Iya, kalau kita terlalu mempercayai bahwa orang tua harus dihormatin, bahwa menghormati itu apa istimewanya buat ke orang tua, nanti berarti kita nggak perlu memperlakukan yang lebih muda dihormatin dong, maksud gua gitu. Dan jadi anti kritik juga kan dari si orang yang lebih Iya, tua yang ini orang jadi tua harus dihormatin adalah omongan orang tua. iya itu dari orang tua yang ngomong Iya, seperti kan itu. kita Ya. kecil dengar Iya. harus hormat sama orang tua. Yang ngomong kan orang tua. Temen sebaya kita yang ngomong gitu pun tahu dari mana? Dari orang tua. Dari orang tua iya. Jadi emang dari orang tuanya yang kepengen Iya, dihormatin. soalnya Ya. kadang-kadang orang tua juga ada yang ya nyebelin atau misalnya ya ini kalau apa misalnya pejabat-pejabat kan Nah, iya kan. ya, ngapain kita hormatin kalau kelakuannya begitu. Ya, arogan. Iya, tapi ya sebagai manusia kan tetap maksud gua kan Tetap dihormati. dihormatin. Dihormatin kan bukan berarti kita tunduk. Bukan Menurut gue ya, bukan berarti kita gara-gara hormat nggih. Iya. Iya, maaf Iya. ya gitu. Bukan berarti gitu. Bukan berarti kita ketika menghormatin seseorang jadi lebih menempatkan diri di bawah Di bawah mereka. dia. Kadang-kadang gitu kan apa kalimat orang tua harus dihormati itu terlalu dimaknai dengan jadi dia benar, apapun yang dia katakan adalah benar dan kita di bawah dia. Harus manut terus Iya itu kan ya. menghormati bisa misalnya dengan misalnya lagi makan Pak udah, tapi nggak berarti iya atau mau lewat permisi sampai nunduk-nunduk. Berlebihan ya gitu ya. Iya, ya hormatin aja dia sebagai manusia. Ya semua orang juga harus dihormatin. Iya. Sekarang berarti Kang Soleh usia 46. 46. Dulu usia 20-an, Kang Soleh punya bayangan ideal nanti kalau umur 40-an hidup bakalan begini begitu. Ada nggak dulu umur 20-an? Enggak, gua nggak pernah memandang jauh ke depan. Gua hidup untuk hari ini. Untuk hari ini aja. Masa nggak ada Kang? Maksudnya Nggak ada. cita-cita, impian? Cita-cita Sama gue sekali- dari dulu paling waktu kecil gue cita-cita pengen punya jaket kulit. Jaket kulit. Waktu SD tuh ya SD kelas 6 lah. Cita-cita gue pengen punya jaket kulit. SMP cita-cita pengen punya Harley, udah. Oh, bayangannya itu maksudnya nanti kalau udah usia Ya nggak tahu kapan, pokoknya nggak tahu nanti kapan, tapi pengen deh punya jaket kulit. Pengen deh punya motor Harley Davidson. Udah itu doang. Dan itu tercapai sekarang. Ya Sesuai. setelah umur 40-an baru punya Harley. Kalau jaket kulit pas kuliah udah kebeli tahun 2000. Tapi yang selebihnya mah nggak pernah. Nggak ada bayangan ideal. Kan biasanya kebanyakan orang ya Kang ya kayak mikirin oh nanti umur 40, misal kita di umur 40, sekarang umur 40 ini. Ya, Kang 46. Soleh nggak ada ini. 40 Gua tuh- nggak ada bayangan 50, 60. Gue tuh Kang dari Soleh? SD udah yakin besok mati. Jadi gue nggak pernah berpikir jauh karena waktu SD kelas 6 tuh gue yakin gak mah paling besok meninggal. Berarti sampai sekarang pun masih. Iya kan masih ada kemungkinan besok meninggal. Iya, iya. Jadi nggak usah mikir. Tapi itu jadi ini nggak Kang? Jadi cemas gitu. Jadi sebetulnya jadi antara cemas atau lebih mensyukuri hidup.
lebih menikmati saat sekarang. Kadang orang terlalu sibuk memikirkan jauh ke depan, jadi lupa untuk menikmati saat ini. Mindful sekali ya Kang Ya, Soleh kalau ternyata kita ya. punya keyakinan Iya. besok meninggal, nikmatin hari. Kan Hari suka itu. ada pertanyaan-pertanyaan, apa yang akan kau lakukan jika ini 24 jam terakhirmu? Iya. Kan suka, ya udah nikmatin hidup. Makanya gue dari kecil tuh, dari SD terutama ya, ngerasa hidup gue nggak akan panjang, paling tua 18 tahun dulu tuh. Paling sempat tua, mikir ya, gitu malah. sempat mikir. Paling tua 18 tahun umur gue. Jadi ya udah, makanya gue males belajar. Salah satu alasan. Salah satu Ngapain? alasan. Iya. Ngapain belajar serius-serius besok gue meninggal. Oh gitu ya. Jadi makanya ditanya apa bayangan waktu, nggak pernah ada kebayang, nggak ngira sampai umur 46 dulu. Bahkan sekarang pun juga nggak ada bayangan 50, 60. Paling kalaupun gimana. ada bayangan, gue mengira hidup gue paling lama umur sampai 61 lah. Oke. Karena bapak gue meninggal umur 61. Dia dari kecil selalu bilang ke gue, umat Nabi Muhammad itu Ya. nggak akan, ya rata-rata umurnya kan paling se-Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 63 kata bokap meninggal. Ya paling kita umat Nabi Muhammad sekitar segituan lah. Oke. Ternyata Nabi Muhammad kalau secara kalender Hijriah memang 63, tapi secara kalender Masehi itu 61. 61. Bapak gue meninggal umur 61. Terus bapak gue meninggal ketika anak gue umur 2 tahun. Ya. Kakek gue meninggal ketika gue umur 2 tahun. 2 tahun. Nah berarti nih nanti gue kalau anak pertama gue punya umur 2 tahun, gue meninggal. Jadi ini ancang-ancang ya ada gambaran ya. Perkiraan seperti itu gitu ya. Iya, Jadi nggak makanya mikirin terlalu jauh seperti apa. Nggak usah. Ya udah, maksudnya kalau mikir terlalu jauh, paling sebatas ini aja. Oke, karena gua mungkin umurnya nggak akan panjang, ya udah gua siapin asuransi buat anak-anak. Oh. Seandainya gua meninggal besok, anak kuliah ada duit, Udah ada. gitu aja. Udah ada ini Tidak ya. berarti terlalu pasrah pada hidup. Ya, karena bisa juga gitu Kang. Ya pasrah, orang gitu. pasrah sih pasrah. Maksudnya menikmatin hari saat ini. Tapi masalah yang kalau gua meninggal besok berarti anak-anak gua kuliah harus ada yang ngurus. Ya udah, gua udah nabung buat pendidikan. Tapi itu nggak yang gua berpikir. Orang kan suka punya target 5 tahun gua harus 5 begini. tahun. Ngapain? Capek hidup ada target-target, jadi kayak dikejar-kejar. Mau ngejar apa sih? Kan hidup ini hanya senda gurau dan permainan kalau kata Quran. Iya. Wah, langsung adem ya di sini. Tapi berarti kalau Kang Soleh mikir besok ada kemungkinan meninggal. Iya. Kalau orang terus ya udah foya-foya aja hari ini. Itu Ya kan? bahaya Kang. Ya kan, foya-foya yang karena gue pada dasarnya dari dulu juga nggak suka foya-foya. Oh iya. Nggak suka yang dari dulu juga nggak suka, misalnya Party. Wah. nggak suka party dari dulu. Apa ya? Paling foya-foya gue cuma nonton konser, udah itu aja, nonton konser yang foya-foya gitu. Yang termasuk foya-foya kan mahal ya, maksudnya yang membuang-buang uang. Membuang uang Ya gitu nonton kan. konser doang. Oke. Ya nggak ada yang Terlalu ini ya langsung jor-joran karena besok dirasa meninggal. Iya, langsung, kalau wah, gua sekarang langsung. lebih mikirnya itu aja. Ya udah, kita nikmatin saat ini. Bisa jadi ini kan saat terakhir kita ada di dunia. Ya jadi dinikmatin aja. Kalau saatnya ketika lagi ngobrol begini dinikmatin. Saatnya bersama anak dinikmatin. Gue baru tahu istilahnya sekarang tuh mindfulness itu kan. Ya, Gara-gara orang sering ngomong mindfulness. mindfulness. Ya, mindful. Ya. Iya, gue tuh ya Memang menjalani gitu ya. menjalani Hidup lebih tepatnya pas kuliah. Gua baru menemukan kesadaran untuk iya, berada menikmati di hari. Karena gitu ya. waktu meskipun gua dari SD udah nggak yakin umur panjang, tapi gua tuh di SD suka lagi SD pengen buru-buru SMP, pengen ngerasain celana biru. Udah SMP pengen buru-buru SMA, ngerasain celana abu-abu. Begitu SMA pengen buru-buru kuliah, pengen ngerasain baju bebas. Tapi ternyata pas kuliah, aduh gue kangen masa-masa SMA, kangen masa-masa SMP, kangen masa-masa SD, zaman pakai seragam, terus kayaknya hidup lebih simpel. Terus gue jadi mikir, kenapa gue waktu dulu SD tidak terlalu menikmatinya, kenapa waktu SMP terlalu mikir buru-buru pengen lulus. Makanya gue pas kuliah, gue berarti saat itu kurang menikmati momen. Makanya gue pas kuliah menemukan itu. Ya udah, berarti hidup itu harus lebih menikmatin hari. Nggak usah kita pengen buru-buru ke depan. Iya, makanya gue kuliah 7 tahun.
Ya itu, tapi itu kesadaran gue sekarang, maksudnya apa pola pikir sekarang ini Tergesa-gesa lah ya, nggak baru buru-buru kuliah, ya. ya pas kuliah lah, umur berapa tuh? 20 paling ya. 20-an, Umur 20-an. 20 kayaknya menemukan pola pikir seperti itu tuh. Sebelumnya mah ya sama remaja, maksudnya nggak ada yang apa terlalu mindful atau apa itu. Ya. Apa yang dulu Kang Soleh anggap penting gitu, tapi sekarang ternyata biasa aja gitu. Penilaian orang. Gimana itu Kang? Dulu Dulu tuh kayak nggak penting banget. dulu penting kan, menurut gua dulu penting waktu remaja gitu apa-apa. Waktu remaja gua menganggap penilaian orang itu penting. Sekarang Nggak penting. sama sekali nggak penting. Enggak. Dari sisi Kang Soleh nggak ada rasa, wah nanti kalau dinilai orang gimana ya, wah komentar orang gimana ya gitu. Ya nanti kalau hidup terlalu banyak memikirkan penilaian orang, capek kita. Dengerin aja, tapi kita jangan terlalu terganggu atau terpengaruh sama omongan itu. Maksudnya dipilih-pilih aja. Oke, misalnya orang ngatain gue, oh lu mulut lu sembarangan. Oke, ya udah. Oke. Iya. Ya saya sembarangan. Cukup sadar aja. Oh iya, gue nyebelin. Ya udah. Tapi tetap Ya susah kan, susah mengendalikan. Jadi jangan terlalu misalnya apa, wah lu nyebelin. Jadi orang kok ngomong sembarangan terus, aku nyebelin. saya itu jadi inget waktu Kang Soleh di YouTube itu ya, ada yang komen, oh ini produksiannya kok cuma pakai handphone. Iya. Kang Soleh kan sebel ya Nggak peduli. iya. Kan tinggal nonton aja, ngapain harus Iya. komen-komen. Makanya ngatur-ngatur kalau menurut gua penilaian orang itu penting, YouTube gua dari dulu udah gua benerin kan. Ini buktinya udah berapa 10 tahun nggak gua benerin, masih tetap aja gambar goyang-goyang Itu pakai tangan, pakai tangan. nggak pakai stand. Kang. Enggak. Kenapa? Males gua bawa-bawa. Kan Itu bisa. udah gua datang ke sini nggak bawa apa-apa. Beneran simpel banget ya. Gua dari kuliah males bawa barang banyak. Lah kalau kuliah ke kelas, masuk kelas nggak bawa apa-apa? Mau tanya teman gua Hendro. Beneran? Ya cuma bawa badan aja. Gua bawa bawa jaket gede, jaket yang banyak kantong. Iya. Gue suka naruh celana dalam satu sama sikat gigi. Bentar Kang. Kalau Ini nginep- kan kuliah Kang. Iya, kalau- Kenapa bawa celana dalam Kang? Seandainya gue tiba-tiba nginep, gue Nginep udah apa? punya celana dalam ganti. Nginep di kosan temen. Nginep di kosan. Ya, misalnya nih tiba-tiba seru sampai malam, ya udah gue nginep di kosan temen deh. Ya gue bawa celana dalam. Berapa? Satu aja kan semalam misalnya. Oh. Semalam maksimal nginep semalam, besokannya pulang. Ya Oke. kadang-kadang masih bisa 2 malam, tapi ya itu Cuma kan- ganti celana dalam aja. Iya. Kan baju masih bisa, ya udahlah biarin aja baju, yang penting kita nggak gatel selangkangan. Gua bahkan SMA pun buku gua taruh di meja. Zaman belum ada locker, orang kan sekarang anak sekarang Iya, ada locker. iya, Gua mah nggak ada locker. locker. Iya, iya. Semua buku Zaman- ditaruh di meja. Ya zaman saya juga nggak ada locker. Rak itu kan. Iya, rak semua buku meja itu pelajaran kan. ditaruh di laci. Di situ, di semua. Jadi gue ditaruh cuma gitu. ke sekolah waktu SMA paling kadang-kadang cuma bawa tas kecil, isinya binder doang, atau bahkan buku yang misalnya besok ada PR apa. Atau bahkan PR pun gue kerjain jam 6 gue. di sekolah. Iya, ngeliat temen gue solin tek. Gue pulang sekolah paling bawa bukunya tas kecil. Oh, SMA Makanya- itu waktu SMA. Iya, makanya begitu kuliah seneng nih akhirnya tidak usah bawa tas gede-gede. Paling tahun pertama bawa tas masih bawa binder. Oke. Selebihnya Terus habis itu? bisa motokopi dari temen. Oh iya, fotokopi. Kan ada teman yang pinter. bener. Iya, Yang catatannya lebih bener. Iya, iya. Daripada kita yang nyatet ya, Kang ya. Iya, jadi Lebih mending bener yang orang pinternya. mending pas udah mau ujian Iya. dipinjam, difotokopi perkecil. Iya, sungguh itu teknologi fotokopi itu memang diperkecil lagi. Iya, kan, buat sampai ini sekarang ya, pun males bawa nyontek barang ya. banyak. Makanya gue selalu bawa jaket. Ada celana dalam, Kang? Nggak ada lah. Oh, siapa tahu kan masih. Tapi di mobil ada. Celana dalam, celana jeans sama kaos. Ini kan tuh buat naruh dompet. Ini HP, ini sapu tangan. Ini Terus dulu ada ini juga apa alat mandi? Ya tadi satu sikat celana- gigi dulu. Sikat gigi. Iya, sikat gigi di sini. Ini celana dalam di sini. Jadi kalau gua nginep, yang penting kan gigi sama selangkangan aman. Kalau baju nggak apa-apa, biarin lah. Sungguh simpel ya, Kang Soleh. Iya, ya? apalagi buat tripod ribet. Iya. Orang gue cobain wawancara, biarin aja gambar goyang-goyang. Iya. Jadi komen-komen itu wah itu penilaian Iya, orang dulu lain cuma- nggak penting lah ya. Pasti orang ya udah nggak penting lah ini. Gue suka, maksudnya. Tapi kan kadang kan komen orang lain itu membuat kita bertumbuh, Kang Soleh. Ya kalau mau bertumbuh. Ya kalau mau. Kan pilihan kita mau tumbuh apa enggak. Kalau enggak, Ya nggak biarin perlu lah aja. ya. Emang manusia harus tumbuh kan nggak perlu juga. Masa nggak perlu tumbuh, Kang? Ya Kan badan kan perlu udah tumbuh. berbenah. Maksudnya bukan bertumbuh secara badan ya, berbenah. ya. Tapi membenahi diri gitu.
Nggak tahu gue berbenah nggak ya? Gue berbenah nggak? Kan teman gue yang dari 97 nih berbenah nggak tahu. Jadi lebih baik gitu, maksudnya sifat buruknya dulu mungkin ada dan dari komen orang lain, saran orang lain, jangankan orang lain, Iya. bini gue juga sering komplain, susah ngasih tahu gue. Ya kan maksudnya orang yang hidup 24 jam sama gue, Bahkan orang yang sudah- paling gue sayangin di seluruh dunia tidak bisa mengubah gue. Ya, bahkan sudah ini ya, sudah Iya, maksudnya apalagi ngomong cuma- seperti itu ya. ya. Iya. Gue tuh susah dikasih tahu. Ya. Apa? Ya bini gue suka ngomong, gue tuh nggak suka dikasih tahu. Gue tuh sukanya ngelihat terus kalau ya udah, gue kalau gue tuh paling nggak suka disuruh. Oh, disuruh nggak suka? Nggak suka. Gua kalau gue melihat kayaknya bagus juga nih gini, ya udah gue kerjain. Makanya bini gue suka marah. Kamu dikasih tahu dari dulu gini nggak mau, begitu lihat siapa misalnya teman kamu gini, Seneng, suka. iya, Ya udah diikutin. diikuti. Karena gue nggak suka disuruh pada dasarnya. Padahal dari dulu udah disuruh ngelakuin itu gitu Iya, ya. kayak dari dulu nih gue tuh ada masanya pas kuliah tuh 2 tahun pertama pakai sepatu, terus baru kan dari 7 tahun berarti Iya. gue tahun terakhir pakai sepatu, sisanya gue pakai sendal gunung. Oke. Malas karena biar ke WC gampang. Karena dulu di Pertimbangannya? Iya, dulu di Vkom Unpad WC-nya masih WC jongkok. Repot kalau pakai sepatu. Harus nyopot ya Kang ya? Iya, makanya kalau pakai Tapi kan sendal bisa nggak nyopot Kang? susah. Bisa lah coba. Susah Coba. ceboknya. Ceboknya. Coba Kalau- ini pakai celana panjang kan? Iya, susah. Kan Enak copot tuh dia bisa digantung gini. semua, Kalau jongkok Loh Kang, berarti kalau boker iya. di WC umum, Kalau copot semua? jongkok dicop. Kalau duduk enggak? Kalau WC duduk enggak? Kalau WC duduk nggak dicopot? Kalau WC duduk ya biasa gini kan. Separuh gini kan? Ya, kalau WC jongkok kan begini. Ini susah Gini. tahu. Tapi bisa kan? Ceboknya susah, nanti takut kecipratan. Makanya kalau di WC jongkok dibuka semua, gantung celana. Iya digantung. semuanya gitu. Iya, Dan kalau pakai sepatu repot. repot. Makanya ada masa itu gue pakai sendal gulung dikasih tahu sama temen gue, jangan pakai sendal gulung, jelek lu. Gue nggak dengerin. Terus ternyata lebih praktis pakai sandal gunung Ya, buat tapi boker. setelah tahun keberapa gue kayaknya pas dilihat jelek ya kalau di foto. Oh, terus tetap pakai Akhirnya sepatu. gue pakai sepatu. Benar, Nah, begitu gue pakai sepatu dapat pacar. Oh, tapi solusi. Setelah gondrong, setelah Setelah gondrong. gue bertahun-tahun gondrong dikasih tahu sama temen Dulu pernah gue. gondrong, Kang? Gondrong berewok. Gue angkatan 97 dikira 93 sama orang-orang. Oh, beda 4 tahun. Ya jadi gue mah tidak masalah dibilang tua. Gue dari zaman muda pun udah dibilang tua. Makanya beda dengan orang-orang tua. Kan suka malu, ih lu tua. Kok tua. Gue mah dari muda pun dibilang tua. Jadi aman sekarang dibilang Jadi tua biasa gitu ya? aja. Buat gue, Iya, gue iya, tidak iya. akan tersinggung. Tua lu, biarin aja. Gue udah puluhan tahun dibilang tua. Umur 20 aja dibilang tua. Jadi ketika gue beneran tua, ya memang tua. Memang tua, jadi nggak insecure ya Kang ya? Enggak, gue mah nggak masalah. Makanya kalau ada nanya umur berapa? 46. Oh tua, iya nggak apa-apa. Oh, terus tadi kembali ke tadi Kang. Iya, kan Akhirnya gue gondrong segala macam, pakai sepatu. gondrong brewok, terus pakai sendal gulung dikasih tahu, lu kalau mau punya pacar, rapihin rambut, potong rambut, cukur jenggot, cukur kumis, pakai sepatu biar pantes. Gue gak mau, akhirnya- gak mau dengerin. Terus akhirnya Akhirnya pas gue udah potong rambut, ada pacar. lihat aja. Mungkin karena emang gak malu-maluin kali gini. Berarti terus pakai sepatu juga. Akhirnya waktu itu? di akhir-akhir kuliah, di 1,5 tahun kuliah gue pakai sepatu. Gue nggak tahu apa ya penyebabnya. Pokoknya pengen aja tiba-tiba. Terus solusinya ke WC gimana Kang? Ya Kan dibuka. pakai sepatu ini. Ya dibuka. Buka. Dibuka. Makanya kan paling enak tuh kalau misalnya WC jongkok nih, ada levelnya nih. Nih. Ada levelnya. Ada level. Jadi Iya. sepatu taruh di bawah, kita buka sepatu. Misalnya Berarti, disiram dulu nih. Bentar, pertama gimana masuk WC? Disiram dulu kok si klosetannya disiram Klosetan biar itu. bersih. Oke. Sepatu kita taruh di bawah, yang di bawah level. Kita buka level. sepatu. Bukan kita sepatu, angkat. ada kaos kaki kan? Iya. Nah itu susah loh Kang. Iya, makanya. Saya pernah ngalamin itu, ya, copot sepatu kan. Keseimbangan gue masih cukup bagus kok. Keseimbangan ya perlu kan. Ya, buka apa sepatu, ya? buka kaos kaki. Nah kan Oke. ketika dilepas satu, kita nginjek kaki di lantai WC udah bersih. Iya. Karena udah disiram. Dari siram. Yang satu buka, saya taruh, udah dua-duanya udah bersih kaki. Oke. Tinggal digantung. Gantung. Terus boker. Ya. Habis boker. Nah. Kan ini kaki kan bersih. Bersih, tapi kan basah. Iya nggak. Nah ini nih bersih. Misalnya udah cebok segala macam bersih. Kita pakai celana. Ini kan masih basah. Nah itu gimana itu? Kalau punya tisu dilap pakai tisu. Nah, Kalau itu nggak punya titik tisu krusialnya itu. dilap aja ke kaki ke celana. Celana gini ya. Kan bersih. Atau kalau enggak dilap pakai kaos kaki. Enggak, kalau pakai kaos kaki mata air. Kutu air. Kutu air. air Kang ya. Karena kaos kaki lembab,
itu Oh, itu bisa menghasilkan kutu sumber air. kutu air. Oh, Betul. Makanya mending dilap ke sini. Gini. Kan kaki kita udah bersih. Kaki kita kan sebelum pakai celana disiram dulu, kita cuci kaki, kan lantainya udah bersih. Bener. Ya udah tinggal pakai celana, dikeringin aja Aman. di betis. Nah, perlu seimbang Kang, berarti kan? Ya kan? Aman, gua kalau itu masih aman, Berarti seimbang. sepatunya diinjek Atau nyender dulu. ke tembok pas pakai kaos kakinya gitu, nyender ke tembok set aman. Ini obrolan yang cuma sama Kang Soleh ya itu di Pulinan Selaras ngomongin poker ya kan? Kan biar selaras. Iya, benar. Hidup itu selaras kalau Iya. pencernaan lancar. Iya benar. Tapi Kalau saya konstipasi seneng kan tidak Kang. selaras. Seneng. Saya seneng sekali ketika ngobrol sama Kang Soleh. Jadi luas gitu obrolannya kan? Iya, kalau hidup tidak selaras susah berak kan tidak selaras hidup. Ciri-ciri ketika seseorang sakit dan pulih adalah ketika sudah bisa berak dengan lancar. Ya kan? Orang yang dioperasi pun ketika dia sudah kentut atau sudah berak, itu sudah bisa diindikasikan sehat. hidup. Sehat. Bertambah usia, nah apalagi separuh baya ya, Ya, ngalamin ini nggak kesulitan untuk tiap hari boker? gua mah berak mulu tiap hari. Oh udah lancar Dari terus dulu, ya? dari SMA gua mah lancar, terlalu lancar malah. Itu hal yang perlu disyukuri Kang. Gua mah terlalu lancar, Terlalu lancar. Sehari bisa 2 kali gitu mungkin. lebih. Oh, loh. Itu sakit Kang berarti. Mungkin ya, tapi gua dari dulu masalahnya. Oh gitu. Dari SMA gua datang jam 6 berak, nanti siang berak, sore bisa berak. Oh gitu. Jadi tidak merasa, oh, lu ada masalah. Diare kali." tapi diare. Enggak, kadang-kadang diare, kadang-kadang enggak. Diare kalau habis makan sambal. Makanya orang bilang ada masalah kali dengan perencanaan lu. Ya, tapi kan dari remaja. Konsisten. Kalau konsisten kan berarti tidak ada masalah dong. Kecuali Konsisten lancar ya. iya, kecuali dulu misalnya enggak lancar, sekarang ternyata berak-berak mulu. Iya. Ya kan dibilang ada masalah, tapi dari remaja gua begitu. Terlalu lancar berarti pencernaannya kan. Iya, bisa makan ya, berapa jam kemudian brrrt. Oh gitu. Iya, tapi itu ini perlu disyukuri. Iya, disyukurin asal aja. nggak sakit, asal Iya, nggak sakit. Ya, kan? makanya kan kalau susah berak malah nggak enak kan. Iya, karena bertambah usia banyak teman-teman itu yang jadi susah untuk pencernaannya jadi nggak sehat. Alhamdulillah kalau gua masih lancar berak. Kalau tua itu menurut Kang Soleh apa sih? Tua itu kalau udah menurut gua tua itu fisik aja ya, indikator tua menurut gua ya. Karena pikiran mah masih bisa tetap muda tapi fisik susah buat ngelawannya. Oke. Pada akhirnya apa disebut tua itu ketika rentak badan. Badannya ya. Iya, itu aja menurut gua ya. Apa kan ada anak yang juga misalnya umur 20 atau 30-an udah rentak kan udah kayak tua badannya. Kalau pikiran mah gua rasa masih bisa orang, makanya forever yang mungkin menurut gua forevernya tuh buat Forever ya. buat pikiran. Buat pikiran. Tapi kalau Forever ya. badan mah susah. Lu mau semuda apapun nggak semua orang bisa kayak Mick Jagger misalnya 80 masih lari-lari. Bener. Itu kan hanya orang-orang tertentu. atau kayak yang belum lama ini Kang Soleh nonton konsernya itu siapa sih? ACDC. Iya, Ya. itu kan Atau udah tua nggak usah banget jauh-jauh itu. lah. Apa Kak Seto. Kasih tau. Iya. Itu masih bisa parkur loh. Lompat-lompat ke rumahnya. Iya. Gue pernah Itu ketemu Kak Seto di toko Eger lagi mau beli buat camping loh. 70 tahun camping. Itu bukti itu. Badan berarti bisa Kang? Iya, tapi kan nggak semua orang. Makanya itu yang disebut forever yang menurut gua ya Pikiran. rata-rata pikiran. Kalau badan tuh susah, nggak semua orang bisa terlalu muda terus. Kang Soleh merasa tua nggak? Iyalah, Kapan ada momen yang terus Kang Soleh kayak berarti gua ketua ini. 40 pas hari di ulang tahun gua ke 40 tiba-tiba bangun tidur. Wah, nggak kelihatan nih tulisannya. Karma gue ngeledekin temen plus begitu bangun tidur pas banget beneran pas hari ulang tahun ke-40 bangun tidur mau buka HP kok nggak kelihatan Masa hari pertama itu pas banget umur 40 setelah beberapa hari sebelumnya ngeledekin temen gue iya plus tua karma gue makanya sekarang gue nggak mau ngeledekin orang yang misalnya ada apa udah kerasa siapa tahu ya kan nanti Ya, di kemudian gua hari juga bakal ya. begitu. Berarti minus plus juga Ya, kacamata berarti. minus 6 Oh, plus tinggi 1 juga ya. Sama saya juga tinggi Kang, kacamata tebel juga. minus berapa? Minus 4. Ya, aman nih nanti kalau yang minus 4 kita nggak usah pakai progresif atau apa. Kalau pakai lensa progresif tuh yang ada plusnya di sini kan? Iya, ini ada nggak sih? Nggak ada. Ya. Yang plusnya Iya, di ada bawahnya plusnya kan. di bawah. Buat gini kan. Kata orang optiknya, Mas nggak usah pakai progresif pusing, karena susah fokusinnya. Benar. Gue waktu itu bilang, Pas saya mau beli lensa plus, nggak usah lah. Kalau Mas ini mending kan karena gue minus 6, pakai lensa minus 5, nanti aman malah hilang. Emang gitu? Bener. Tapi sekarang jadinya gini, bener. Gue kalau dilepas kacamata, plus gue hilang. Lu lihat HP gue masih kecil fontnya. Iya.
Tapi jadinya gue plus hilang, cuma harus dideketin. Karena minus. Tapi plus gue hilang. Orang plus kan nggak mungkin baca Bisa sedekat ini deket. kan. Oke. Ini Karena minus 6 plus 1 ya Kang ya. jadi hilang minusnya, plusnya. Gue dikasih tahu orang optik Melawai pas gue mau beli ini. Pak, kalau bapak Valid Kang. Infonya valid itu. ini buktinya nih. Ini kan gue plus. Lu lihat HP gue. Ini fontnya masih kecil kan. Iya. Makanya kalau kacamata misalnya lagi mau buka HP atau apa, dibuka kacamata tapi jadinya nempel banget ke sini. Karena plusnya jadi hilang. Gua dulu ngeliat temen gua kayak gitu. Kok dilepas gitu? Ternyata gua begitu. Iya. Jadi tapi kita nggak perlu pakai lensa plus. Oh. Tinggal dilepas aja. Cuma ya gini jadinya nih. Deket. Orang masih suka nanya, kok lu fontnya kecil-kecil? Ya gua masih bisa lihat, tapi ya gini banget. Tapi kalau terlalu dekat minusnya nambah nanti Kang. Nggak Lama-lama. apa-apa. Lah, minusnya nambah kok nggak apa-apa. Ya namanya juga hidup. Tuh gini tuh, tinggal gini. Kebaca, kan bukan plus kalau gini kan. Iya. Orang plus nggak mungkin bisa baca sedekat ini. Nah istri udah plus juga? Belum, istri belum. Istri Belum baru 40 sekarang. Oh tapi nggak plus? Enggak, belum dia nggak pakai kacamata. Iya. Dan ngalamin gini nggak Kang? Kalau biasanya dulu sebelum plus kan suami istri kadang nunjukin handphone gitu langsung deket gitu. Oke. Tapi pas udah plus nunjukin handphone langsung dijauhin gitu. Ya Enggak, kan? kalau gua kan nunjukin handphone malah gua samperin. Oh, Ya itu tadi kan nggak kelihatan. Kacamata ya. Iya, gua samperin aja man. Kalau itu tadi kan tentang tua. Iya. Kalau sekarang tentang kaya. Kaya itu apa menurut Kang Soleh? Dulu waktu gua kecil definisi orang kaya tuh kalau punya Harley. Oh iya. Oh punya. Karena gua ya, waktu ngeliat. SMP kan ngelihat film Renegade. Ya, Lorenzo Lamas. Iya, Lorenzo Lamas. Dulu gue berpikir, gue pengen punya Harley nih. Tapi cuma orang kaya yang punya Harley. Nah makanya definisi kaya buat gue tuh ketika orang punya Harley. Udah nggak usah seperti, kan kaya tuh susah ya pembandingnya kan. Ada orang yang misalnya tabungannya 1 miliar dibilang udah kaya banget. Yeah. Tapi buat orang yang tabungannya 1 triliun, 1 miliar tuh biasa. Iya. Kan relatif. Kaya miskin tuh tergantung sudut pandang. Menurut BPS kan miskin yang penghasilannya berapa. Bawah itu ya. Tapi sementara menurut yang lain orang miskin penghasilannya yang ya itulah standar. Makanya menurut gua dulu waktu kecil kaya tuh ketika punya Harley. Oh gitu. Nah, makanya gua sekarang baru punya Harley nih. Berarti 2 merasa tahun. kaya Kang? Merasa kaya. Karena punya Harley. Punya Harley. Ya. Tapi kan gua kadang-kadang bokeh. Meskipun punya Harley tapi bokeh. Ya, makanya separuh kaya. Separuh kaya di situ. Gua bokeh tapi ada Harley di garasi gua. Tapi gua bokeh. Tapi kan gua Harley itu kan kaya. Tapi duit gua bokeh. Berarti gua separuh kaya. Dari situlah asalnya. Asalnya ya konflik batin ya sebenarnya. Iya, kan? dari situlah asal judul separuh baya separuh kaya. Kalau tadi kan ngomongin Renegade kan. Terus ngeliat Lorenzo Lamas yang gondrong gitu. Makanya dulu Kang Soleh gondrong itu karena terinspirasi Kalau dari. gondrong ya karena seneng musik rock aja, pengen gondrong. Sekarang nggak kepengin gondrongin lagi Kang? Ini pengen cuma baru kriwel-kriwel dikit udah dimarahin istri. Rapihin. Ini rapihin. Katanya tanam juga Kang. RH Hair Central, RH Mania, terima kasih. Udah lumayan ini. Mas Tora sempat ngobrol di sini juga ngomongin tentang. Kalau Tora kompetitor. Iya. Ya. Iya ini lumayan nih. Sekarang kalau di foto nggak terlalu atlet mundur gitu. Ya, yang penting ini. Kan? Yang penting iya, kalau atlet kan banyak orang yang hairline-nya di belakang secara leher juga banyak kan. Yang membedakan tuh ini di atas kalau ada lampu dari atas tipis kelihatan. Oh udah menipis juga atas. Iya dulu gua menipis. Ini udah jadi nambah kalau dilihat di foto tebel. Kan ada juga yang tipis terus ditutupin gitu ya. Iya, makanya ini kan sama RH dikasih treatment dan obat jadi tebel. Jadi bisa tebel. Terima kasih. Semoga di endorse seumur hidup ya. Karena kan itu butuh dirawat terus. Kalau gue udah nggak di endorse nanti gue minum obatnya gimana? Iya, siapa tahu terus ngeliat saya ini juga saya di endorse ya kan. Bisa. Hubungin dokter Akbar. Oke. Tapi itu masih bagus itu mah. Tapi udah merasa ini kok mundur ya gitu. Ya, katanya umur 40 itu ya Kang ya? Iya, bisa ditambahin dikit lah. Makanya ini kayak udah mundur gitu. Nah, kembali ke kaya tadi Kang ya. Kalau sekarang usia 20-an menjelang 30 itu anak-anak muda itu insecure gara-gara itu Kang Soleh tentu tahu ya kayak under 30 ya sukses under 30 30 under 30 gitu lah. Terus mereka itu belum usia 30
dan belum sukses, atau bahkan udah usia 30 dan merasa belum sukses dan insecure. Kalau menurut Kang Soleh gimana? Maksudnya saran buat mereka gimana? Enggak semua orang itu bisa sukses, jadi hadapin aja. Iya kan ada Itu ya iyalah. buat sebagian orang, wah beracun banget. Tapi menurut saya itu kenyataan ya Kang. Ya iyalah. Itu kenyataan, Maksudnya nggak semua orang sukses. Ya kalaupun memang harus sukses sebelum 30, ya nggak semua orang bisa, udah aja. Kalau memang kamu jadi bagian dari yang nggak bisa itu, ya terima aja. Jadi terus menyerah. Ya berusaha, tapi kan namanya rezeki kan udah ada yang ngatur. Iya. Mungkin lu kebagiannya rezeki yang belum sukses di umur 30. Itu rezeki ya? Itu iya. rezeki ya, belum sukses di Ya kan umur 30. gue juga baru punya rumah umur 31 apa? Oh ya, iya. Ya tapi yang mendekati 30 itu kan. Iya, tapi kan nggak semua, ya teman-teman gue juga kan nggak semuanya, maksud gue kalau ngomongin begitu kan nggak semua sama. Jadi jangan karena standar masyarakat terus kita merasa gagal dalam hidup. Berarti nggak perlu mikirin. Menurut gue asal kita kerja ya? aja, maksud selama kita nggak yang bermalas-malasan, terus ditawarin kerja nggak mau, gue nggak mau kerja tapi mau dapat duit, nah itu salah. Kalau lu masih kerja berusaha, gue kerja, oke. Itu oke. Terus ternyata belum sukses, ya udah, nggak semua orang yang bekerja bisa sukses. Itu kenyataan. Ya iya, terus kenapa? Ya iya, kalau misalnya, kok aku tidak sukses, ya nggak apa-apa. Nggak bisa semuanya sukses, nggak mungkin dalam hidup itu semua orang sukses. Tapi yang penting kita kerja, berusaha dalam hidup, nggak yang mati-mati, nggak yang malas-malesan. Kan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha mengubahnya. Ya kalau orang sudah berusaha mengubah terus ternyata, kok aku sudah bekerja, berusaha, hasilku segini-segini aja. Ya berarti memang nasib lu cuma segitu, ya udah dinikmatin aja. Nggak usah merasa berkecil hati. Aku tidak sukses, teman-temanku sudah sukses, sudah kemana-mana. Aku hanya begini-begini aja. Ya nggak apa-apa. Udah terima kenyataan. Iya, yang penting memang lu sudah berusaha. Nggak suksesnya, ya itu hasilnya biarin aja. Ya udah, memang rezekinya segitu. Setidaknya kan kalau dilihat ke bawah kan masih ada, misalnya lu kerja, ada orang yang masih nganggur. Ada orang yang hidupnya di bawah kolong jembatan misalnya. Ada orang yang hidupnya di gerobak. Kan setidaknya hidup lu lebih baik dari mereka. Tapi kalau itu kesombongan kan berarti kan? Bukan sombong, itu namanya bersyukur. Bersyukur ngelihat bahwa ternyata hidupku masih lebih baik dibandingkan mereka. Kasarnya begitu. Misalnya ada orang udah 29 tahun, aku belum sukses-sukses, aku belum punya jabatan di kantor. Aku cuma staf biasa, gajiku pas-pasan. Setidaknya masih pas-pasan, tidak berkekurangan. Ada orang yang terjerat pinjol. Atau bahkan ada orang yang misalnya dia yaitu tinggal di gerobak sama sekeluarga. Kan setidaknya hidup lu lebih baik dari mereka. Kalau gue selalu gitu melihat. Kalau melihat ke atas tuh nggak akan habisnya. Mending kita melihat ke bawah. Jadi capek ya. Iya, kayak dari dulu gue datang pertama di Jakarta, duit pas-pasan. Setelah kerja nggak ada sisanya sama sekali. Pas banget. Benar habis pas itu ya? Buat kosan, buat makan, buat ini pas, nggak ada sisanya. Tapi kan setidaknya masih ada duit. Ada duit, iya. Dibandingin orang yang misalnya tinggal di jalan. Oke. Jadi gitu, menurut gue tidak perlu semuanya sukses. Ya kan di dalam pergaulan juga nggak semua orang jadi sukses. Bohong kalau misalnya semua orang satu lingkungan sukses. Pasti ada aja 1-2 yang nggak sukses. Benar. Di lingkungan kayak gue nanya aja sama si Omes, ada nggak teman lu yang gini-gini? Oh ada, ya berarti kan ada di semua lingkungan pasti bakal ada orang yang satu yang mungkin tidak sukses teman-teman yang lain, dan itu nggak apa-apa. Dan lebih banyak yang nggak sukses daripada yang sukses kan ya? Iya kan, kalau semua sukses nanti susah. Maksudnya kalau lebih banyak yang nggak sukses daripada yang sukses kan? Iya. Makanya orang sukses diagung-agungkan karena sedikit ya. Makanya kalau orang-orang yang nggak sukses bisa diberi kesempatan nulis buku, bisa jadi bukunya lebih banyak daripada orang-orang. Iya, tapi kan nggak ada yang beli karena semua orang juga nggak sukses. Ngapain gua dengerin? Loh, tapi kenapa? Kenapa buku? Enggak, kenapa buku asik Kang? Maksudnya ada punya temen nggak tapi sukses. Maksud gua, ini mah gua ngalamin apa? Tapi gara-gara yang nulis buku adalah hanya orang-orang sukses, jadinya pada wah kok aku nggak seperti dia gitu. Iya, tapi kan kenapa buku orang-orang sukses laku? Karena orang pengen jadi seperti dia. Kalau buku orang-orang yang tidak sukses, aku tidak ingin seperti kamu. Aku ingin mengubah hidupku. Tapi menarik kan kalau misal bikin festival gagal. Isinya orang-orang gagal aja, orang-orang nggak sukses yang ngomong di situ, Kang. Ya bagus. Gimana? Bagus kan? Bagus, pulang-pulang makin pesimis. Atau mungkin ya bisa jadi pesimis atau mungkin jadi kayak
Tidak apa-apa kita tidak sendirian. Kan Mari gagal bersama. Iya, kan kayak Kang Soleh tadi bilang bahwa nggak semua orang bisa sukses. Iya. Nah, ya kan sejalan kan? Iya. Iya kan? Cocok kan? Bisa. Kan? Bisa kan? Festival of the failures ya. Iya, daripada kan selama ini kan festival-festival itu isinya orang-orang Iya. sukses yang ngomong. Nah, Iya, benar-benar sih. Apa sesi talk show motivasi kan selalu bagaimana iya. menjadi kaya. Nah, itu saya bagaimana, nggak sejalan saya itu. susah soalnya kan. Benar, susah. Kayak, gampang lu mau ngomong kayaknya. Iya, makanya Bagus. di sisi ini saya sejalan sama Kang Ya, Soleh. festival kita bikin ya. Nanti mungkin dari Pulihan Selaras. Iya. Bagus loh bikin festival Pulihan gagal. Selaras. Mari kita meratapi kegagalan. Merayakan lah ya. Iya, Merayakan kan merayakan biar lebih kegagalan. puitis, ya kan. Iya, merayakan kegagalan. Iya, tapi nggak apa-apa. Maksud gua nggak Iya. tidak perlu semuanya sukses. Sukses, Kalau memang tidak. lu kebagian yang jadi nggak sukses, ya dinikmatin setuju aja. saya, Toh mau setuju. gimana lagi? Maksud gua, lu meratapi nasib pun kan tidak akan bikin lu jadi sukses. Iya. Makanya mending lu, gua nggak sukses. Ya udah berusaha. Terus tapi kalau ternyata udah berusaha nggak sukses, ya memang rezeki lu di situ. Udah dinikmatin aja. Iya. Kalau di usia sekarang, Kang, Ya. apa yang bikin Kang Soleh merasa cukup? Cukup tuh asal tagihan setiap bulan ada aja dan bisa jalan-jalan, bisa nonton konser, udah cukup. Itu yang bikin, oke berarti hidupku udah cukup gitu. Iya, Ya. sebetulnya sekarang udah cukup. Pak. Iya, Yang iya. penting tagihan aman. Tapi apa yang bikin merasa kurang? Kalau tadi misal kayak, aku merasa bokek di momen apa, Kang Soleh? Lagi pas sepi job lah. Bulan ini nggak ada kerjaan, duit udah mau habis nih di rekening. Nah itu kan iya. ngerasa bokeh. Iya. Tapi kan sekarang ini reguler, Kang, ada show. Nggak ada reguler. Itu kan sama Host. podcast naik kelas Iya. satu season. Jadi dia tuh tapping satu Oh, season. satu season. Nih, tapping satu season yang sekarang ini kan 28 episode. Nah, udah shoot nanti semua. udah tahun depan belum tahu kapan lagi Oh, tapping. belum Nah, lanjut. biasanya di antara satu season ke season lain itu gue bokeh. Karena nggak ada shoot. Iya, nggak ada job. nggak ada kerjaan. Off air sepi, terus si podcast lagi break, podcast naik kelas. Nah, itu momen-momen gue bokeh nih. Oh gitu. Nggak ada special show juga, maksudnya special show setahun Spesial show sekali kan ya? setahun sekali dan itu kan bukan buat nyari duit. Oh special show bukan buat nyari duit. Itu idealisme aja buat lebih ke kayak misalnya gua stand up comedian masih berkarya. Tapi Hakop yang mikirin duitnya kan. Iya, itu kan urusan dia. Makanya gua dipotong komisi kan per bulan. Ya tugas mereka memikirkan itu. Yang mikirin duitnya pendapatannya mereka ya. Iya, ya gua bilang mau bikin spesial ya mereka yang ngurus lah. Duit gua udah dipotong, penghasilan gua sama mereka ya. Wajar dong memfasilitasi talentnya. Kalau uang bikin bahagia nggak sih? Kalau menurut Iyalah, uang bikin bahagia. Kang Soleh? Uang bikin bahagia. Ya iya dong. Tapi kan ada juga yang Apa? ini kontranya ya Kang ya. Apa? Kalau uang yang banyak orang kaya kan nggak bahagia. Gue nggak tahu karena gue belum punya duit sebanyak itu sampai nggak bahagia. Duit gue sementara ini cukup buat gue bahagia, tapi belum yang banyak banget. Karena masih ada banyak yang belum bisa gue beli. Misalnya, kan ketika kita merasa duit banyak, ketika semua yang kita mau kita bisa beli kan. Ya. Ini kan gue masih banyak yang misalnya gue mau tapi belum bisa gue beli. Tapi kan ada cerita-cerita orang yang tajir melintir jauh lebih kaya dari kita, mereka ternyata Ya itu gue belum ada di posisi itu, jadi gue belum bisa Tidak bisa bilang. bilang. Jadi gue belum bisa bilang, iya uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Nggak bisa gue, karena gue masih bahagia punya uang. Jadi gue belum ada di posisi kaya raya yang sampai duitnya triliunan sehingga gue, aduh kok hampa hidup ini. Enggak, gue masih bahagia sama duit. kalau menurut penelitian katanya memang uang itu bikin bahagia di ukuran tertentu Kang. Maksudnya orang nggak punya uang tentu itu nggak bahagia. Iya, sengsara kan. Ya, tapi uang kelebihan. ketika udah punya uang dan kelebihan itu justru juga bikin nggak bahagia lagi gitu. Ya alhamdulillahnya gue belum sampai di tahap yang itu. Ya separuh kaya aja lah ya. Iya, separuh kaya. Cukup duit, cukup buat jalan-jalan ke luar negeri, cukup buat nonton konser, tapi enggak kaya raya juga. Ya mungkin buat sebagian masyarakat gua kaya. Iya. Tapi kan buat kalau ukurannya ya itu tadi kan Ada kaya. yang lebih lagi, ada Ya, yang lebih lagi kan tergantung Kang. ukuran. Iya. Makanya ya gua belum bisa bilang apakah uang bisa membeli kebahagiaan atau tidak karena gua belum sekaya itu. Jadi gua masih bisa bilang uang bikin Bikin bahagia. bahagia. Ya karena senang dong bisa jalan-jalan ke luar negeri bahagia. Sebelum pertanyaan terakhir, ada satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Dari berbagai konser musik yang ditonton Kang Soleh, dan akhir-akhir ini kan cukup nonton terakhir Oasis ya? Terakhir AC/DC setelah Oasis. Oke. Oasis dan Di AC/DC. Australia kan Oasis ya. Dari semua konser, apa satu konser musik yang menurut Kang Soleh
lekat banget di pikiran Kang Soleh? Rolling Stones tahun 2014 Udah cukup di lama ya, Kang, ya? Singapura. Tapi Ya. itu sangat melekat Karena apa? gue pengen nonton Rolling Stone bertahun-tahun, dengerin Rolling Stone bertahun-tahun. Dulu tuh merasa pas zaman kuliah, gue nggak akan bisa nonton Rolling Stone. Duit dari mana? Ke Singapura pun nggak nggak mampu kebayang gue. lah Iya ya, kan, nggak gue zaman kebayang. kuliah, kayaknya kalaupun gue kerja nggak akan sekaya itu sampai bisa beli Iya. tiket pesawat ke luar negeri. Dulu Apalagi kan dulu waktu kuliah ngantongin celana dalam itu Iya. tadi ya, macam bayangin kan, nonton konser ya kan. dulu nggak pernah terbayang di benak itu bahwa satu saat gue bisa nonton Rolling Stone. Iya. Karena ya itu tadi paling deket kan konser Rolling Stone di Singapura. Dulu pernah sebelum 2015 di Singapura. Tapi buat gue dulu Singapura tuh masih mewah banget. Wah, kayaknya gue waktu kuliah nggak mungkin deh gue kayaknya punya duit buat pergi ke Singapura. Bahkan pergi ke Singapura pun buat jalan-jalan pun kayaknya nggak Udah mungkin. nggak kebayang ya. Karena nggak kebayang gue harus kerja apa, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dulu berpikir paling mau kerja jadi DBUMN aja lah, yang penting asal hidup. Jadi tidak pernah terpikir bahwa bakal bisa ke luar negeri, apalagi buat nonton Rolling Stone. 2014 itulah. Ya, itu kan gue suka Rolling Stone dari tahun berapa tuh? 99 kalau nggak salah. Nah, 2014 akhirnya bisa nonton Itu Rolling berarti Stone. pertama kali konser Rolling Stone yang ditonton Kang Soleh. Nah, yang makanya bikin bahagia karena gue tidak pernah mengira bisa nonton Rolling Stone. Terus ternyata gue nonton Rolling Stone dalam waktu 2 minggu 2 kali berturut-turut. Di Singapura semua. Bukan, yang pertama beli tiket di Jepang. Terus tiba-tiba setelah gue beli tiket di Jepang diumumkan bahwa ada konser di jadwal mendadak, jadwal tambahan di Singapura. Belilah gue di Singapura. Dua-duanya ditonton. Terus yang lebih ini lagi, kalau di Jepang sih ya udah biasa di stadion gede, tidak terlalu terasa. Meskipun anjir Rolling Stone. Iya. Pas yang di Singapura nonton itu kan di Marina Sands, Marina Bay. Marina Bay. Ya, yang di ballroom kecil. Ballroom Oh, lebih intimate. lebih intimate. Terus gua pas udah nyampe mau ke Singapura dikasih hotel sama tiket. Dulu ada aplikasi namanya Guvera. Pernah dengar enggak? Ya streaming platform digital streaming platformnya Guvera. Ditawarin, lu mau nggak konser tiket Rolling Stone? Meskipun gue udah beli ya tiket Rolling Stone, tapi paling depan, dapat hotel, dapat pesawat. Paling depan. Iya, yang paling mahalnya. Dulu gue nggak bisa beli karena susah tuh, gak kebagian tuh. Tiba-tiba dikasih paling depan. Nontonlah paling depan di ballroom kecil ruangannya. Tapi itu Mick Jagger cuma 1 meter kelihat. Wah, itu bahagia banget. Sampai sekarang itu gue nggak akan lupain. Bener-bener yang pengalaman pertama sebenarnya di Jepang ya nonton. Di Jepang, cuma kan jauh karena kan dapat tiketnya dibeliin temen jauh, udah gitu nggak kelihatan Rolling Stone-nya, terus kayak soundnya nggak tahu itu Mick Jagger atau bukan ya kan? Iya, udah gitu soundnya kayak jauh ya. Soundnya nggak enak karena gue di atas, nggak tahu gimana di Tokyo Dome itu nggak terlalu. Iya, kok gue tuh dulu bertanya apa band idola gue nggak sebagus itu, ya kan udah nunggu bertahun-tahun, apa mereka udah jelek, iya. Ternyata pas gua nonton di Singapura, ternyata mereka bagus. Kemarin posisi gua aja yang salah. Nonton di depan ada Mick Jagger, Keith Richards di depan, dekat banget. Wah, itu jadi nggak akan gua lupain. Dan 2 jam bener-bener front row. Dan apa satu lagu Rolling Stone yang ini banget sama Kang Soleh? Ya kalau satu lagu yang mengenalkan My Pain in Black dong pasti. Zaman gua belum suka Rolling Stone aja, kita nonton serial ini Tour of Duty di RCTI. Kan selalu ada lagu Pain in Black diputer. Jadi sebelum gua suka Rolling Stone pun gua selalu mendengar lagu itu seminggu sekali sambil nonton film perang itu. Series waktu itu. Ya itu selalu gua inget konser Rolling Stone di Singapura itu. Kalau Kang Soleh on Fire. 2014 bukan 15 ya. 2014 14 on Fire ya di Singapura ya berarti ya. Iya. Dan setelah itu nonton lagi kan? Belum nonton Rolling Stone lagi karena gue tuh tidak mau mengganti memori iya, itu. tidak mau mengganti memori Rolling Stone yang deket itu dengan misalnya kalau gue nonton di stadion lagi kan jauh lagi. Ini gue tuh kenangan terakhir gue terhadap konser Rolling Stone deket banget. Jadi udahlah gue mau menyimpan itu dalam kenangan saya baik. Pikir di antara 2014 sampai sekarang udah nonton lagi Rolling Stone. Belum sempat nonton lagi karena itu justru menghindari nonton. Iya, kayak aduh, jangan deh. Biarlah itu kenangan biar tetap di situ ya. Wah, benar-benar di ballroom. Ballroom kecil. Tempatnya benar-benar kecil. Wah. Iya. Kalau Kang Soleh ini nggak jadi komika atau dulunya kan jurnalis musik ya, nggak jadi jurnalis musik, nggak jadi komika. Kira-kira Kang Soleh jadi apa? Mungkin jadi karyawan PT Telkom ya.
Karena bokap gua kan dulu karyawan Telkom. Terus gua gitu, ya. kayaknya udahlah ngelamar ke Telkom aja lah biar ya kayak bokap kan. Soalnya bokap nggak kaya tapi juga nggak miskin. Jadi dia bisa menghidupi anak istrinya. Maksudnya meskipun jabatannya biasa aja bukan bos, tapi kerja di Telkom masih bisa hiduplah anak istri, tidak yang berlebihan tapi juga tidak berkekurangan. Dulu gue pikir adalah gue nanti ngelamar ke Telkom di luar berbagai kemungkinan yang bakal kelihatan Kang Soleh bakal jawab ini ternyata karyawan luar biasa sekali ya Kang ya Soleh. Karena PT Telkom menghidupi keluarga saya. Terima kasih PT Telkom. Ibu saya masih dapat jatah asuransi kesehatan meskipun bapak saya udah meninggal. Ibu masih tetap berobat, iya Pak, dan masih dapat uang pensiun dari jatah bokap meskipun bokap udah meninggal, ibu saya masih dapat jatah kesehatan, jadi berobat gratis, terus masih dapat gaji dari bokap, padahal bokap udah lama meninggal. Makanya ini canggih juga nih Telkom. Jadi kalau istri saya ibu saya sakit, saya nggak khawatir, kan ada yang bayarin. Jadi meskipun nggak satu kota kan, mama sakit ya mau berobat, tenang. Ada. Iya, ada yang menangani. PT Telkom. Terima kasih PT Telkom. Ya dan terdekat itu ya tanggal berapa? 13 Desember. Hari Sabtu 13 Desember separuh bayar separuh kaya spesial show saya bakal tampil di 2 sesi siang dan sesi malam. Materinya berbeda siang dan malam. Jadi pertunjukannya bakal beda pengalamannya dan nggak akan terlalu lama. Jadi kalau buat Anda yang nonton tahun lalu terus marah-marah karena terlalu lama, sekarang saya pastikan tidak akan terlalu lama. Silakan, masih ada tiketnya di event.hhhcorp.com. Oke. Hatur nuhun Kang Soleh. Dan dipastikan nggak terlalu lama ya? Enggak, pasti saya akan capek udah 2. Tapi udah 2 show pasti capek. Tapi kelihatannya Kang Soleh itu kalau udah di atas panggung ya, gitu juga ketawa-ketawa. Kelihatannya nggak capek gitu kelihatannya ya Kang. Kelihatannya acting aja. Iya. Dan berdiri terus kan itu kan? Berdiri. Encok kaki. Enggak, cuma pegel aja. aja. Makanya kan ada meja gue berdirinya begini karena pegel. Jadi teman-teman silakan nanti dibuktikan sendiri ya gimana Kang Soleh staminanya apakah bisa mengikuti 2 sesi itu ya. Iya, makanya nggak akan terlalu lama. Pasti capek soalnya kalau terlalu lama. Terima kasih Kang Soleh. Terima kasih. Ya, dan di akhir obrolan atau di siniar podcast Pulinan Selas ini ada pembacaan surat. Waduh. Iya. Ini surat dari Mas ini, Magang. Oh, bukan sih. Enggak, itu yang ngasih. Yang ngasih. Ini yang nulis temen ngobrol Pulinan Selas episode sebelumnya Kang. Ini masih manual. Iya, ini gimmick Kang biar podcastnya lebih gimana gitu ya. Ini gue yang baca. Iya, kelihatan nggak Kang? Kebaca. Atau perlu dicopot kacamatanya? Aman, makanya dijauhin kan. Ini dari siapa namanya? Nggak ada? Loh, nggak ada, anonim Kang. Oh gitu? Iya. Wah ini berlebihan sekali nih. Jangan pernah mencari kedamaian yang jauh. Karena kadang kedamaian itu sudah berada di depan mata. Seperti mengingat besok bisa jadi kita meninggal. Oke. Hatur nuhun Kang Soleh. Terima kasih buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Kang Soleh bisa membantumu menyatakan mental dan bisa membuatmu tertawa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.